Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke menu save dan save as. Yang pertama kita berikan event dulu di menu save as, action perform. Nah, di sini kita bisa tambahkan di menu save as ini kita beri dengan nama perintah save as. Create method, maka dia akan otomatis meng-create method save as. Kemudian selain save as, kita juga akan membuat sebuah metode, yakni metode save, yang akan kita panggil melalui menu save atau di sini. Di sini kita juga berikan sebuah action, yakni di sini kita akan menggunakan sebuah kelas lagi, yaitu kelas file, dan kita deklarasikan variabelnya di atas file. Kita berikan nilai 0. Nah, jadi nanti secara default file ini kita tambah saja package-nya. Kita buang yang tidak perlu, remove. Jadi kelas file ini akan kita gunakan untuk membuat sebuah file yang nantinya akan kita gunakan di menu save. Jadi di menu save ini kita akan membuat sebuah file. Nanti kalau udah terbuat sebuah file, nanti file ini akan kita simpan ke dalam folder Windows. Lalu kita tampilkan di dalam editor atau file text editor yang telah kita edit akan kita simpan ke bawah sebuah file, dan akan kita output, kita keluarkan ke dalam folder Windows kita. Nah, lalu jika seandainya secara default itu masih 0, dan jika seandainya 0, kita buat pernyataan kondisi di sini. Jika seandainya file tersebut 0 sama dengan 0, maka yang akan dipanggil adalah method save as. Sedangkan jika file tersebut file tersebut atau editor tersebut telah diisi, maka yang akan dipanggil adalah save. Jika filenya ada, maka yang akan dipanggil adalah save. Jika file tersebut masih kosong, maka save as yang akan dipanggil. Nah, kemudian kita buat perintah-perintahnya, instruksi-instruksinya di dalam save as terlebih dahulu. Di sini. Nah, di sini kita akan memanggil sebuah file chooser juga. Cuma di sini kita akan memanggil method show save dialog. Jadi save dialog save atau dialog save file chooser. Kemudian kita masukkan ke dalam integer pilihan juga, sama seperti dialog open. Lalu kita panggil save dialog, dan kita buat sebuah pernyataan kondisi di sini. Di pilihan yang dipilih sama dengan dialog, sama dengan approve option yang dipilih adalah tombol save, maka dia akan membentuk sebuah file, membuat sebuah file, new file, dan kita ambil path name-nya dari dialog save, get select file, get path. Di file ini kita buat sebuah file yang mana namanya, dan kita ambil atau path-nya, file yang kita ambil ini adalah dari yang telah dipilih di file chooser tadi. Jadi dari dialog save ini kita ambil selected filenya dan path-nya namanya. Kemudian kita buat sebuah file dengan nama file. Nah, lalu setelah kita buat file tersebut, kita lanjutkan
dengan perintah save. Lalu kita set title dari notepad ini dengan nama file tersebut tadi. Nah, lalu setelah kita buat perintah save as di sini diteruskan dengan method save, maka kita buat instruksi di dalam method save. Nah, di dalam method save ini kita akan menuliskan file dengan teks yang telah kita tulis di dalam editor. Jadi teks yang telah tertulis dalam editor akan kita simpan ke dalam file dengan menggunakan kelas FileWriter. Namun di sini kita cek terlebih dahulu. Jika seandainya file masih kosong, maka dia akan memanggil method save as terlebih dahulu. Dan seandainya telah diketik, maka dia akan jika seandainya filenya telah dibuat di dalam save as ini, jadi jika seandainya save kita panggil dan file masih nol, maka dia akan otomatis memanggil method save as dulu dan membuat sebuah file, lalu akan dilanjutkan dengan perintah save yang akan dijalankan di sini. Jadi begitu file telah dibuat dan dipanggil method save, maka yang akan dijalankan adalah pernyataan di kondisi else ini. Nah, di sini kita buat kita panggil sebuah as FileWriter. FileWriter, kita beri nama objek FileWriter 0. Lalu sini kita buat sebuah FileWriter baru. Kita membuat sebuah objek, kita inisialisasi sebuah objek dengan nama FileWriter. Lalu dengan isi filenya adalah file yang telah kita buat tadi. Jadi kita akan buat atau memanggil sebuah objek FileWriter yang nantinya akan kita gunakan untuk menuliskan sebuah editor atau teks ke dalam file ini. Jadi FileWriter ini akan dituliskan ke dalam file. Kemudian kita langsung tulis write. Kita panggil method write. Lalu isinya adalah isi daripada editor tadi yang telah kita buat. Nah, jadi di sini dia akan menuliskan sebuah teks, yaitu teks yang berada di dalam editor ke dalam file. Lalu kemudian setelah berhasil menulis, kita bersihkan atau kita flash, dan kita tambahkan finally di sini untuk menutup FileWriter, untuk mengclose objek dari FileWriter ini. Nah, lalu kemudian setelah kita save, ada lagi yang akan ditambahkan, yakni kemudian setelah kita tambahkan finally tadi di sini. Nah, di sini ada sebuah peringatan, kita pilih surround with try catch. Kita ganti saja ini dengan screen stack trace, dan catch di sini kita ganti dengan JOption pen dengan metode show message dialog. Jadi jika seandainya terdapat kesalahan di dalam proses input output ini, khusus output yang dilakukan oleh FileWriter ini, write ini gagal, maka dia akan memanggil catch ini. Nah, mungkin bisa langsung kita coba.
karena untuk metode save as dan save itulah selesai. Jadi di sini kita gunakan beberapa kelas yang yang mempunyai fungsi masing-masing. Ini kita remove saja. Seperti halnya file, untuk membuat sebuah file yang nantinya akan kita gunakan untuk menuliskan sebuah teks dengan menggunakan kelas writer. Jadi file ini akan ditulis dengan memanggil kelas objek dari kelas writer ini, metode dari objek kelas file writer ini. Lalu file reader ini digunakan untuk membaca isi daripada sebuah file yang akan kita tampung ke dalam kelas scanner. Lalu file chooser ini untuk membuka sebuah dialog atau menampilkan sebuah dialog yang nantinya kita gunakan untuk menyimpan atau membuka sebuah file. Lalu JAptionPan untuk menampilkan sebuah dialog box berupa message, pesan ataupun warning. Lalu langsung kita coba aplikasi ini, karena setelah semua menu item telah kita berikan event. Sekarang tinggal kita tes jalannya aplikasi ini. Nah, pertama kali terbuka maka dia akan berjudul untitled. Lalu di sini ada menu help yang berisi menu item about. Jika dibuka maka akan tampil sebuah frame dialog yang menampilkan profil dari aplikasi ini, yaitu aplikasi Notepad. Jika kita pilih close di sini atau exit di sini, maka frame ini akan ditutup dan kembali ke frame utama main aplikasi, yaitu untitled. Lalu di sini di menu file ada beberapa submenu lagi, yakni new, open, save, dan save as. Menu new itu berguna untuk menampilkan sebuah lembar baru dari editor atau membersihkan editor ini. Jadi begitu kita klik atau pilih menu ini, maka editor akan bersih dan tampil berkas baru. Lalu open untuk membuka file txt. Nah, akan dibuka. Lalu untuk misalnya kita buka yang lain. Lalu untuk save itu misalnya digunakan untuk menyimpan file, atau save as juga untuk menyimpan file. Jika seandainya belum ada file, belum ada objek file atau belum disimpan, maka otomatis jika kita memilih save, dia akan memanggil perintah save as. Begitupun sebaliknya, jika misalnya jika seandainya file telah ada, maka save yang akan dipanggil. Lalu kita coba buat sebuah teks misalnya dan kita simpan atau save. Sama saja, di sini kita coba save as. Kita beri nama dengan, kita simpan di desktop saja. Kita beri nama dengan teks notepad txt. Pilih save. Lalu bisa kita lihat di sini telah ada sebuah file dengan nama test notepad txt yang telah kita buat tadi dengan menggunakan kelas file writer dan kelas file untuk membuat file ini, dan kelas file writer untuk menambahkan isi daripada isi daripada file ini. Nah, kemudian setelah itu adalah menu terakhir, yaitu exit. Maka aplikasi akan ditutup atau keluar dari aplikasi ini. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang cara pembuatan aplikasi Notepad sederhana menggunakan Java. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.